Oke guys, selamat sore, have a nice weekend. Jadi gimana hari ini ya? Gimana kemarin? Lumayan ya, tek tok gitu ya IHSG-nya. Tapi apa namanya ya, nggak keluar ya dari garis-garisnya gua ya kan. Lalu kita lihat di akhir minggu tuh Bank BCA ya. BBCA lagi Bank BCA dan bank blue chip lainnya mulai uget-uget gitu ya. Jadi apa namanya, kita analisa ya nanti ya, dan kita kasih verdictnya gimana ya kan, keputusannya seperti apa, dan juga list saham-saham baik yang gorengan atau second liner gitu yang potensi support, potensi profit buat minggu depan. Oke guys, lalu seperti biasa kalau di minggu-minggu kayak begini kita akan ada analisa buat saham buat yang mingguan, dan kita review juga bagaimana saham yang kemarin ya kan. Oke guys, sip, saham untuk hari ini dan 26 April. Oke guys, lanjut kita masuk ke JKSE nya dulu kali ya. Mulai kita JKSE. Kenapa ada RISE di sini? Saya juga nggak tahu gitu ya. Mungkin dia memang mau muncul aja. Nah, JKSE seperti yang kita lihat ya guys ya di sini ya. Dia jadi mantul nih ya. Garisnya yang ada di sini ya. Nih, garis ini yang biru ini guys. Kalau kalian lihat ini adalah garis sejak dia crash. Ya, 26 Maret 2020 atau 23 Maret ya kurang lebih. Nah, jadi dia mantul di situ. Mudah-mudahan ya, ini kan apa namanya, trend line-nya ya. Kalau misalnya dia bisa mantul, mudah-mudahan ya taruh ke 6100 lagi. Mudah-mudahan menjadi ajang yang bagus kalau besok dia naik ya. Kalau dia turun ya berarti SW-nya memang bakalan terjadi terus. Apalagi guys, di apa namanya, di bulan Mei itu memang not so beautiful gitu ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah ya, di Mei biasanya kan merah gitu ya, di sini tipis ya guys ya, di April ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa di Mei biasanya merge ya, makanya banyak orang yang bilang sell in May and go away gitu ya. Nah tetapi bulan Juni, bulan Juli mulai ada perhatian yang lumayan nih ya. Even though di Maret ini nih ya, kita lihat bahwa Juni, Juli termasuk among the highest gitu ya. Top 5 lah highest yang naik gitu ya, kurang lebih ya. 1, 2, 3, 4 apa namanya, 4, 5 ya. Ya kan ada highest ya kan. Hati-hati di September dia turun lagi. Nah, jadi kalau menurut gua masih lumayan lah, dan kalian harus hati-hati di saat dia kalau misalnya ada Cilinda. Kalau misalnya turun di bawah 59, mungkin dia akan menuju ke 58-nya yang daerah-daerah sini guys ya. Bentuknya sih udah mulai, mudah-mudahan ya, bentuk kayak burung gini, mudah-mudahan dia terbang gitu ya. Kita kan selalu berharap yang terbaik ya nggak? Apalagi nih ya, harus dikalahkan nih yang 6091 atau 6100-nya. Kalau 6100-nya bisa gitu ya, targetnya 2 di 6254 nih yang ada di sini ya. Jadi masih long way to go, tapi gue berharap di pertengahan half year kedua itu lumayan. Tapi ingat guys ya, mulai minggu depan ada tanggal yang mungkin kita harus tunggu. Tanggal yang kita harus tunggu itu adalah di sini ya guys ya. Tanggal yang harus kita tunggu adalah di sini. Kurang lebih adalah di tanggal, bentar ya, tanggal pengumuman di 5 Mei. Ya, ini ya. Tanggal yang di sini ya, 5 Mei. Ini pengumuman GDP. Apakah dia akan lebih baik dari minus 219 atau lebih jelek? Kita selalu berharap
plus ya. Dan kita juga berharap semoga dengan adanya plus, mudah-mudahan di bulan Mei-nya dia akan membaik ya guys ya. Nah, di situ yang gua lihat bahwa semoga dia tambah naik. Nah, kalau kita lihat juga dari sektornya ya guys ya. Ntar gue masuk ke sini, Neo. Ya, Neo, Boardroom ya. Overall dari sini ya. Ya, kita lihat bahwa udah Agri masih lumayan gitu ya guys ya, walaupun yang kecil-kecil ya, ada SIM dan segala macam. Miscellaneous industry di leading dengan ASI, ini lumayan, mining dan finance ya. 3 ini aja atau 4 inilah yang kita lihat ya, untuk ini untuk supaya kita lihat ada peluangnya cuan atau enggak gitu ya. Walaupun seperti itu, ini properti kalau menurut gua ada SMRA ya yang lumayan bagus ya, Citra, BSDE, Sosolah gitu ya. Oh iya, gua lupa tadi ada yang nanya Citra sama BSDE ya. Oke, di sini gua taruh Citra BSDE. Oke. Nah, jadi seperti itu. Bentar ya. Kemana sih gua tadi? Nah, salah. Salah. Iya benar deh. Sini ya. Nah, setelah itu kita akan lihat cacimologinya, copy text untuk di monthly ya. Benar bisa. Nah, di monthly mining yang lumayan ya kalau kalian mau keep bulanan ya. Tapi menurut gua nih finance basic industry masih oke ya. Kalau menurut gua ya, daerah-daerah sini nih masih lumayan lah kalau di keep ya. Karena menurut gua yang ini yang lebih lucu gitu ya. Lalu ada trade yang di bulan April masih hijau, lalu ada mining ya. Tapi kalau menurut gua kalau lo bulanan ya cari di sektor-sektor mining dan basic industry. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah kita ngomongin hal-hal tersebut, kita akan ngomongin mengenai BBCA dan saham-saham yang lain gitu ya. Mungkin gua akan masuk ke sektornya dulu guys. Sektornya itu JK Finance ya. Bentar ya, Vina ya. Itu kalau kalian lihat ya guys ya. Nah, mulai ada kebangkitan sedikit ya. Kebangkitan ini bukan gara-gara bank-bank kecil juga, tapi gara-gara bank-bank yang gede nih mulai ada kebangkitan. Nah, apakah memang benar-benar ada kebangkitan? Mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini BBCA gitu ya. Nah, dia mulai keluar nih dari downtrendnya gitu ya, apalagi 30.000-nya 29.000 ya sempet ya, habis itu dia naik lagi. Nah, kalau menurut gua akan tunggu di atas 33.000 guys sebelum sampai ke 34 mungkin ya, semoga dia bisa naik ke sana. Jadi kalau menurut gua dia udah dapat pijakan nih sekali jedet, boleh diambil, boleh lah buat dicicil, tapi kalau untuk trading daily kita harus berhati-hati ya, buat dicicilnya seperti apa kita harus hati-hati. Kalau besok hijau lagi mungkin udah oke gitu ya guys ya, targetnya mungkin ke 32.855. Oke. Nah, untuk saham-saham yang lain seperti BBRI ya, BBRI juga lumayan ya guys ya, mudah-mudahan dia naik ya. Kalau saya akan nunggu di 4310, targetnya 4.400 dan 4.500. SL-nya saya akan taruh di 4250. Lalu setelah itu ini di 4 jam ya. Nah, kalau saya seperti yang saya bilang ya tadi, saya akan tunggu di atas 4.400 guys. Ya daerah-daerah sinilah ya. Kalau misalnya memang udah oke, baru gua akan ambil ya, SL-nya gua taruh di 4320 untuk trading di dailyan atau harian. Kalau kalian untuk di weekly ya, di weekly juga gua masih akan tunggu ya. Untuk di weekly gua akan tunggu sama di 4.500 malah kalau di daerah-daerah sini yang mungkin gua akan tunggu baru, ataupun kalau dia di atas 4.700 mungkin baru oke. Lalu setelah itu ada di monthly ya, di monthly ya guys ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus 4.800-nya atau 4.900, mungkin bisa naik ke atas ya. Lalu setelah itu BMRI ya, BMRI kalau menurut gua dia mau mantul nih ya. Kita tungguin aja, apalagi kalau tembus 7.400 dan 8.200 mungkin baru talk share ya. Kalau enggak harus hati-hati. Itu di monthly ya guys ya. Lalu di daily
ya, ada kehidupan juga beberapa hari yang lalu gitu ya. Tunggu di area 6.500, target 7.400, SL-nya di bawah 6.300. Lalu setelah itu ada BBNI. BBNI di daily ya. Kalau saya akan tunggu di 6050 di bawah 5850 SL-nya ya. Kalau misalnya targetnya kalau dia tembus dari 6050, target bisa ke satu mungkin 6.500, kedua 6.600-nya. Oke guys, jadi dari area-area situ. Nah mungkin bank-bank yang lain ya, seperti kayak Arto ya, ini lagi koreksi, kita tunggu 1-2 hari ini apakah dia mantul atau enggak. Kalau dia tembus di bawah 9375 harus hati-hati. Lalu kayak Breeze gitu ya, bank-bank kecil yang lain ya. Nah ini kayaknya harus hati-hati ya, apalagi kalau tembus dari 2200-nya. Oke. Lalu setelah itu ada Breeze, ada ada Arto, lalu bisa mungkin Banknet Syariah gitu ya, Banknet Indonesia Syariah. Ini juga harus hati-hati ya guys ya. Ini kayaknya nggak bisa tembus dari 3940-nya ya guys. Kalau misalnya dia turun dari 3370 mungkin baru ada pantulan di 2900 ataupun di area 2300 area ya. Jadi kalian harus hati-hati. Oke. Lalu ada yang nanya tadi bank-bank kecil seperti BNBA gitu ya, masih turun ya guys ya, targetnya mungkin ke 550. Ini harus hati-hati ya guys ya, karena menurut saya kalau dia tembus dari 865 mungkin dia baru akan mantul di area 550 ya. Lalu ada BBHI juga sama ya, ini harus hati-hati. Kalau dia nggak mantul dari 1265 kalian harus hati-hati ya. Kalau misalnya dia jebol terus mungkin baru akan ada pantulan di 985. Lalu BGTG juga sama ya guys ya. Nah kalau dia bisa mantul dari 132 mungkin baru seru ya, mungkin bisa ke area 185 ya. Tapi kalau dia turun lagi besok ya, mungkin kalian harus hati-hati, tungguin di 88 ya. Oke guys, jadi seperti itu beberapa bank-banknya gitu ya. Kita kan baru bahas tadi kan bank-banknya. Nah verdictnya apa? Jadi for trading wait and analyze, kalau menurut saya BBCA mungkin oke lah buat dicicil gitu ya. Tunggu punya holding ground atau pijakan gitu ya. Kalau dia breakout gitu ya, naik, tunggu dia koreksi dulu, terus mantul laginya di mana. Nah di saat dia mantul lagi kalian boleh ambil, atau rebound kalian boleh ambil ya. Hati-hati untuk saham-saham bank yang downtrend tadi, yang seperti gue bilang ada bank BMRI, BBRI yang memang lagi downtrend ya. BBRI lagi sideways, tapi kayak BBHI dan segala macam tuh harus hati-hati. Boleh hold gitu ya untuk BBCA, BBRI, BBNI gitu ya, saham-saham besar, tapi tentunya untuk time frame yang besar. Jadi kalau kalian misalnya time frame-nya kecil, daily, 4 hours gitu ya, mendingan jangan ya untuk trading gitu ya. Weekly aja masih nanti ya. Jadi kalau menurut gua time frame yang invest itu berarti di atas 1 tahun, monthly juga berarti di atas 1 bulan ya. Jadi kalian boleh melakukan trading di monthly atau di invest untuk saham-saham besar tersebut ya guys ya. Semoga berguna. Lalu kita lanjut guys, kita balik ke chartnya. Mungkin kita tadi udah ada beberapa saham-saham yang kita udah omongin gitu ya. Jadi verdictnya juga udah ada ya guys ya. Jadi yang ini kita coret. Nah lalu kita akan lihat beberapa saham-saham yang follow the trend mungkin ya. Pertama ada SIM ya, Salim Infomas menurut gue masih oke ya guys ya. Nah kemarin kan koreksi banyak yang nanya, terus gue bilang bahwa setelah breakout wajar koreksi guys, setelah itu mantul. Nah kalau udah mantul kayak gini mudah-mudahan nyampe ke 600 nya guys ya, mudah-mudahan dia bisa tembus dari 570 nya dan menuju 600. SL kalian taruh di 525, kalau kalian mau coba beli di 550 ya, biar resikonya lebih kecil. Oke. Lalu setelah itu ada SOTS ya, SOTS Satria Marga Kencana ya. Jadi dia ada kemungkinan mantul, dan bener ya, dia mantul, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 460, 450 or even 500 gitu ya. 460, 480 atau 500 gitu ya. SL kalian taruh di bawah 398, beli di 420, mudah-mudahan nyampe jalan ya. Kalau seperti ini cicil dulu guys, karena udah lumayan tinggi ya, dicicil dulu. Lalu setelah itu ada TPIA guys. Ya, TPIA dari Basic Industry.
mulai mantul ya guys ya. Tapi kalau dia besok nggak mantul, turun lagi ya dari 10.000 atau 10.150 yang kemarin gua garisin gitu ya guys ya, mungkin gua akan take out dari listnya gua gitu ya. Mungkin masih banyak saham yang lain yang untuk kita lihat ya. Lalu setelah itu ada Good. Good adalah salah satu saham-saham yang lumayan ya di consumer goods gitu ya. Tetapi agak-agak doji nih guys. Nah, doji-dojinya nih menyeramkan ya. Kalau misalnya dia turun di bawah 16.20, mungkin kita harus lupakan dulu untuk trading daily ya. Tapi kalau misalnya dia bisa tembus lagi di 1705, target pertama bisa di 1750 atau di 1800 ya. 1880. Oke. Nah, lalu setelah itu ada Good, lalu ada apa lagi ya? Lalu ada Home ya, bukan home yang lain ya, home gitu ya, dia bukan ya guys ya, salah nanti ini. Nah ini kan juga lucu ya, naik ke puncak gunung, SL-nya di 2190, belinya di daerah 2200, target area 2425 ya. Mudah-mudahan lancar, semoga bisa menimbulkan cuan buat kita semua. Lalu setelah itu, setelah ada Homi, ada ini TPIA, ini juga semuanya udah ya, berarti ada LPC, ada Lipo Group ya kan. Mau gue bilang AP, mau gue bilang A, mau bilang A ini bilang bapuk dan segala macam, tetap aja ya ternyata Liponya masih lancar gitu ya guys ya. Dan kebetulan yang agak-agak ketinggalan yang kemarin sideways mulai naik nih, breakout. Bagus kalau di atas 1345 guys. Kalau misalnya 1345 ke lampaui besok ya, mungkin dia bisa menuju 1565 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 1275 atau di bawah 1310 ya. Ini udah mulai seru ya buat swingnya ya. Kalau kalian misalnya mau copet, boleh nggak on copet? Boleh sih. Target 1350-an, 33% aja sih dapat ya. Lalu setelah itu ada LPKR guys, LPKR ya. Mudah-mudahan lancar. Ini tunggu koreksi, hati-hati ya. Ini pernah terjadi kayak begini, jadi mendingan dicopet aja ya. So be careful ya guys ya. Lalu setelah itu ada MAPI ya, kemarin ada nanya Mitra Adi Perkasa Om, sogo gitu ya. Oke, kalau di atas 860 ya guys ya. Kalau di atas 860 target 945, SL di bawah 830. Oke guys. Lanjut, setelah itu ada, sebentar ya, yang ini gorengan gue udah selesai. Lalu setelah itu ada Bird MLPL. Oke, Bird guys, Bird ya. Hati-hati ya guys ya. Kalau misalnya dia bisa, ini downtrend lainnya masih kenceng ya guys ya. Hati-hati ya, kalau dia bisa tembus 15.50, 15.10 mungkin bisa ke 1655 ya guys ya. Kalau misalnya belum, kalian harus hati-hati, apalagi kalau dia ditutup di bawah 13.60. Oke. Lalu setelah itu MLPL dan LPPF ya. Udah oke nih buat copetan, udah oke. Beli kalau mau swing di 184, SL-nya di bawah 165, target bisa ke area 200-220 ya. Itu MLPL. Lalu ada LPPF juga wadidaw gitu ya, mendingan dicopet aja ya guys ya. Tunggu koreksi dulu, udah agak tinggi nih ya, 1725 mungkin daerah pantulnya dia. Kalau dia mantul di situ kalian boleh beli, target area 2200 ya. Lalu ada MPPA ya. MPPA hati-hati ya, di suspend gitu ya. Jadi hati-hati ya guys ya. Kalau misalnya dibuka suspend juga, kalian yang punya hati-hati ya. Mungkin akan ada take profit dulu ya ke area 750, 737 ya. Lalu setelah MPPA, lalu ada Pebit Raja Keren. Pebit, nah ini kan udah gue sering gue bilang nih, ada yang ngambil nggak? Seru ya. Terus Om, boleh diambil nggak? Tunggu koreksi dulu ya guys ya. Tunggu di koreksi di 1770 atau 1700-nya guys. Kalau kalian udah punya ya follow the trend aja. Mudah-mudahan nyampe ke 2000 ya. SL-nya ditaruh di bawah 1765 dan 1690 ya. Itu Pebit. Lalu setelah Pebit ada Raja
Raja. Ya, merah kuning, merah kuning, merah kuning, merah hijau, merah hijau, merah hijau gitu ya. Nah, tetapi lumayan nih jalannya masih naik ya. Bentukannya juga seru nih ya. Nah, kalau besok bentukannya ada tembusan yang lumayan ya, seperti ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa nyampe tuh 292 atau ke area 300-nya. SL kalian taruh di 248, kalau tembus lagi dengan lumayan gitu ya, bisa ke 262. Oke guys, lanjut ya. Setelah itu ada apa namanya? Pebit, lalu setelah itu ada raja udah, keren sama yellow. Keren guys, setelah dia naik ya guys ya, mudah-mudahan lancar bisa ke area-area 140-nya ya, daerah-daerah sini ya, 140, 131, 130, 140 ya. Lalu kalau bisa tembus 156 ya guys ya. Kalau kalian punya, hold aja gitu ya. Kalau kalian belum punya, coba dibeli di 111 ya. SL-nya di bawah 101 ya. Kemarin juga gue udah bilang kan belinya di 111 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada keren, lalu ada yellow ya, yang kuning gitu ya, Integra kabinet gitu ya. Ini seru ya guys ya, turun tapi dia berhasil bertahan di sini. Target area mungkin di 127, belinya di area 109 ya. Lalu setelah itu ada Amor. Nggak boleh nyanyi lagi katanya Om Yusa, kok nggak nyanyi gitu ya, biarin aja deh ya. SL-nya kalian taruh di 3670, target 4200. Kalau tembus 3880 mungkin boleh dibeli lagi ataupun coba spekulasi buy di 3850 ya. Bentuknya udah oke banget ya, mudah-mudahan nyampe jalan ke 4200 ya. Amor, jangan nyanyi-nyanyi lagi kamu, udah biarin aja ya. Oke, lalu ada celipan ya, bukan locupan ya, celipan ya, ini celipan. Celipan ini mudah-mudahan bisa naik ya ke 316. Kalau ditutup di area sini targetnya bisa 340 atau 350. SL-nya di bawah 290 guys ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu ada INDX. INDX guys, mudah-mudahan lancar ya. Ini kalian kalau yang mau beli, tunggu koreksinya lagi yang kayak gini ya. Kalau kayak begini hati-hati ya guys ya. Kalau dia mantul di area 134-nya monggo dibeli gitu ya. Lalu beli lagi di 154, mudah-mudahan nyampe 190-nya. Oke. Kalau saat ini mau ngapain Om? Mendingan dicopet aja. Oke. Lalu lanjut, setelah itu ada Semera. Semera guys, Semera ya, mantul ya 1005 ya, mudah-mudahan ke 10405 ya, atau 1060 ya. Ini kalau titiknya di sini ya 1050, kalau misalnya dia lancar bisa lah 1200 1150 ya guys ya. Kita lihat bentuknya udah wadidaw gitu ya. Mudah-mudahan masuk lagi ke jalur uptrendnya ya. Kalau di weekly juga lumayan nih guys ya. Di weekly-nya juga lumayan ya. Ya, target-target 1095 kan seperti yang gue bilang 1200 menjadi areanya ya. Bentuknya juga udah oke, dan menurut gue salah satu properti yang lumayan tuh ada di sini. Lalu setelah itu ada Semera, lalu ada INDX, Alkindo ya, copet aja ya guys ya, hati-hati ya. Ya, buat copet aja nih. Lalu ada AMRT ya. Nah, ini target sini dulu lah ke 1005 ya. Kalau dia tembus barulah bisa ke 1070 atau 1150 ya. Pasang SL di bawah 910 ya guys ya. Kalau misalnya memang dia jalan sampai sini, boleh dia tambah lagi, lalu sampai sini boleh ditambah lagi, oke? Lalu setelah itu ada ASI. Nah, ASI kan udah dibahas ya kemarin. Hijau lagi ya, mudah-mudahan target ke 5775 ya guys ya. SL-nya kalau kalian mau beli 5525, bawahnya 5375. Dihitung risk reward rasionya, mudah-mudahan bisa sampai 6125 ya. Lalu setelah itu ada MLBI
MBI atau Multi Bintang Indonesia yang mau kasih lumayan dividen katanya gitu ya. Targetnya mungkin ke 9.400, hati-hati dengan dividen trapnya ya guys ya. Dilihat lagi tanggal-tanggalnya berapa gitu ya. SL-nya di 9225. Lalu setelah itu ada Cepin. Oh, mantul nih, nggak kayak Jepfy-nya. Ya, mudah-mudahan mantul ya guys ya. Kalau ditutup di 7 berapa nih? 7650 aja ya. Mudah-mudahan naik ya sampai 8.000. SL-nya di bawah 7425. Oke guys. Lalu setelah itu ada PTPW. PTPW juga seru ya guys ya. Kalau misalnya dia bisa tembus dari 1410-nya. Kalau tembus 1410 mungkin targetnya 1600 dan 1710. SL-nya di bawah 1300 ya. Lalu setelah itu ada DSNG. DSNG guys, DSNG. Nah, ini seru nih. Di ambang trend line-nya ya. Kalau dia bisa ditutup di atas 665, target 685 dan 720 seems possible ya guys ya. SL-nya kalian taruh di bawah 645. Oke. Lalu setelah itu ada RISE. RISE Rutane. Bukan nih. Main asal aja. SL di bawah 640 ya guys ya. Belinya darah 446 guys ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 452 ya. Kalau memang tembus 452, wadidaw bisa ke 472. Hati-hati likuiditasnya karena di sini terlansir. Cailah, cuman bolak-balik doang ya. Bentuknya udah oke nih guys ya. Zet gitu ya. Mudah-mudahan tembus 452 bisa nyampe ke 490 500-nya. Oke. Itu RISE. Lalu pertanyaan dan titipan ya guys ya. Ada Medco. Medco masih turun ya, tapi kemarin naik ya. Target gua tunggu di atas 625 ya guys ya. Jangan buru-buru ya, di atas 625. Targetnya ke 730 ya. Belinya di atas 625 guys. SL-nya taruh di mana? Di bawah 600 guys. Ya. Lalu setelah itu ada Akra dan Elsa. Akra ya, Akra mudah-mudahan lancar ya guys ya sampai ke 3420. SL-nya di bawah 32110 atau di 30110 ya. Lalu setelah itu ada Elsa. Elsa ya, mudah-mudahan SL di bawah 332, targetnya 376 dan 410 ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada KF. KF kalau dia mantul guys di atas 3090 bolehlah dibeli, target area 3500 atau 3400-nya ya. SL-nya kalian taruh di bawah 2700 kalau dia mantul ya. Mantulnya kayak apa Om nih? Mantul kalau di area 2000 3000-nya. Ya, lalu setelah itu ada IRA. IRA juga sama ya guys. Kalau mantul ya di atas 2045 mungkin boleh target di 2400 2700 ya guys ya. Mungkin ya. Ini lumayan nih support kuat ya guys ya. Jadi boleh diambil di area situ. Lalu setelah itu ada PMJS. Mudah-mudahan mantul ya guys ya. Target 150 atau 172, SL-nya di bawah 130. Lalu setelah itu ada Wika. Ini banyakkan request-requestnya tuh gua ambil dari Instagram ya guys ya. Jadi Instagram beberapa gua ada yang nanya dan segala macam, langsung gua coba balas atau coba jawab ya guys ya. Kalau kalian mau nanya monggo ya. Ini Bimas, BML dan segala macam. Mudah-mudahan itu yang kemarin udah gue jawab ya. Jadi kalau kalian mau nanya silakan monggo ditaruh di message ke gua, ke DM. Please jangan lupa di follow, oke? Lalu setelah itu Wika masih turun ya guys ya, dan ini cenderung apakah akan naik Om? Ya tapi naik mungkin sesaat ya guys ya, gitu ya, kayak begini nih. Nah kalau misalnya seperti ini ya di atas 15110 mungkin baru bisa ke 1700. Jadi kalau untuk saat ini gue masih wait and see guys ya, terutama kalau misalnya dia memang akan naik lagi. Ya, kalau gua masih tunggu ya. Nih gua tunggunya kayak begini nih, jedet baru gua ambil gitu ya. Santai aja ya kan. Nggak perlu dari paling bottom ya guys ya kalau misalnya seperti itu ya. Oke guys, lalu lanjut setelah Wika ada Tebik.
Ya, tebik guys, tebik. Ya, lumayan nih, masih koreksi. Mudah-mudahan tembus dari area 2680-nya ya guys ya. Kalau tembus bisa ke 3000 ya, lumayan nih. Kalau besok hijau lagi ya, apalagi tembus dari 2700-nya. Wadidaw, keren banget ya. Lalu setelah itu ada yang nanya, GGRM. Ya, pertanyaannya apa sih? GGRM Antam long term. Kalau gua long term seperti apa? Misalnya di monthly. Belum ya GGRM. Menurut gua masih downtrend ya, di monthly-nya juga gitu ya. Apalagi kalau dia tembus dari 31.200 ya. Kalau dia tembus dari area sini, waduh udah guys, mungkin baru bisa mantul di area-area 10.000-nya ya. Lalu Antam guys ya. Nah ingat ya, seperti yang gue lihat ya guys ya, kalau misalnya gue lihatnya kalau lo bilang long term, pasti gue akan bilang bahwa dia buat bulanan gitu ya, asumsi gue gitu ya. Nah seperti ini Antam ya, kita lihat dia doji nih sekarang. Apakah dia akan mantul lagi? Nah kita nggak tahu ya. Kalau misalnya besok dia turun lagi guys, mungkin titik pantulnya di 1930 nih, daerah-daerah sini. Di sini memang ada resisten atau support yang kuat. Kalau dia naik di atas 2500 ya guys ya, mungkin oke lah bisa nyampe 3500 ataupun 4000-nya lagi. Ya, mungkin ya kalau dia mantul di area 2500. Currently Antam itu ada di area 2300-nya. Ya, jadi kita tunggu dulu di sini 2500-nya. Kalau iya mungkin ke 3170. Oke. Lalu setelah itu ada Antam long term udah, Akra Mika udah, tapi tadi Mikanya belum ya guys ya. Ini masih ini ya, turun ya guys ya. Kalau gua akan tunggu di area 2700 ya. Akranya tadi ya sama ya guys ya. Gue juga masih akan nunggu ya. Tunggu dia koreksi dulu. Kalau dia koreksi 3260, monggo diambil. Target area bisa ke 3480, 3530 ya. Lalu setelah itu ada Same katanya Om. Same Om, Same. Ya kan? Gimana Om? Kalau menurut gue sih masih oke ya. Selama dia nggak turun dari 515 ataupun dia nggak tembus dari 480 atau 460-nya, ya masih fine-fine aja kalau gue buat trading daily ya guys ya. Lalu setelah itu ada yang nanya MLPL hold atau enggak Om? Kalau menurut gua, kalau lo punya, pasang stop lossnya, di hold aja ya, mudah-mudahan naik ya guys ya. Dipasang stop lossnya, stop loss di sini 187 misalnya, atau stop loss di 178. Gua nggak tahu kalian dapatnya dari mana gitu. Dapatnya di mana? Gua nggak tahu dong average-nya. Tapi kalau kalian udah cuan gitu ya, mendingan di hold aja gitu ya. Kalau misalnya kalian ngambilnya di sini, mepet-mepet di sini ya, hati-hati ya. Take profit juga nggak apa-apa sebagian. Oke, lanjut. Setelah itu ada hold apa TP udah, lalu care Skumi Citra. Care-nya guys, care-nya ya masih turun ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati apalagi kalau tembus dari 320. Kalau tembus dari 320 mungkin baru akan mantul di 308. Lalu ada Skumi ya guys ya, mudah-mudahan mantul ya guys dari 334, target area 352 dan 388. Mudah-mudahan ya guys ya, mudah-mudahan ada pantulan. Hati-hati kalau dia tembus dari bawah 3298 290-nya, karena mungkin dia mulai downtrend dan mungkin baru ada pantulan di area 240 250. Oke. Lalu setelah itu ada Citra guys ya, masih sideways ya guys ternyata ya. Jadi nggak unlike kayak SMRA, dia masih sideways. Mudah-mudahan kalau dia mantul di 111145 mungkin boleh di TP 1220, SL-nya ditaruh di bawah 1100 ya. Lalu tadi ada BSDE guys, juga sama ya. BSDE juga sama, kalau misalnya dia mantul ya baru targetnya bisa ke 1275. Mantulnya di daerah mana Om? Di 1200, 1275. Itu cuman berapa? Nggak banyak ya, cuman ya mungkin kalau kalian oke ya monggo. Kalau gua sih masih banyak yang saham yang lain ya guys. Yoi. Nah, lalu setelah itu weekly kalau menurut gua yang ini masih asoy. Kan udah gua bilang dari kemarin ya nggak guys? Tuh di dailynya juga seperti itu. Di weekly-nya juga wadidaw masih oke ya. Apalagi kalau dia bisa tembus 895, mudah-mudahan nyampe ke seceng ataupun 1200-nya ya guys ya. Mudah-mudahan lancar dan selama follow the trend-nya masih oke,
apa, ikutin aja, ya kan? Lalu setelah itu ada SIM kalau menurut gua masih oke banget ya di weekly ya guys ya. Tuh, lancar ya, apalagi kalau tembus 565, mudah-mudahan ke 640 atau 600-nya. Lalu setelah itu ada Jeva kalau menurut gua udah oke di weekly ya. Koreksi dikit ya hari ini ya. Mungkin kalian bisa lihat kalau besok lancar naik lagi di area 22.250. Mungkin targetnya bisa ke 2.500 dan 2.700 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe sana. Kalau misalnya dia mantul, mungkin SL-nya kalian boleh taruh di 2090 atau di bawah 2.000 ya, di bawah sini ya, daerah-daerah sini. Ya, hati-hati udah lumayan naik tinggi ya. Jadi dicicil-cicil ya, dicicil-cicil. Lalu setelah itu ada Semera. Tadi udah gue bilang ya, Semeranya lumayan ya. Nih, kalau dia mantul lagi guys, SL di 850, targetnya 1010, target belinya di 10 atau di 1000 ya, target 1090 dan 1100 ya, sorry. Target 1100 dan area 1180 1200. Oke. So, itu aja guys dari gua, semoga bisa berguna dan semoga bisa cuan ya. Dek, nungguin telepon siapa sih? Ya. Oke, itu aja dari gua, semoga berguna dan semoga cuan week ahead ya. Makasih semuanya. Bye bye guys. Bye bye.